Benar Bapa bahwa selain Engkau tidak ada yang lain. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Hanya Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu datang kepadamu. Baik itu dalam suka ataupun duka. Karena Engkaulah yang empunya hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa sampai detik ini kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami selalu berkata Engkaulah prioritas dalam hidup kami. Engkaulah nomor satu, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Pada siang hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga firman Tuhan tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami mengerti akan firman Tuhan dan kami digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak sekedar mendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kami berdoa dan selalu berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Di luar hujan sangat deras sekali. Kami berharap Bapak Ibu tidak sambil tidur dalam beribadah, tetapi benar-benar kita menghormati Tuhan dalam beribadah pada hari ini. Sekalipun hujan di luar sana, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, amin. Haleluya, terima kasih buat para pelayan Tuhan hari ini yang telah melayani. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu menjadi saksi adalah mengikut Kristus dalam ketaatan. Sekali lagi, menjadi saksi adalah mengikut Kristus dalam ketaatan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu bisa membaca di layar TV Bapak Ibu. Saya akan membacakannya. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ayatnya yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema hari ini yaitu menjadi saksi adalah mengikut Kristus dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama kita pelajari hari ini yaitu tentang mengikut Kristus. Saya percaya kalau saya menanyakan Bapak Ibu di sini adalah pengikut Kristus, pasti Bapak Ibu mengatakan ya. Dengan yakin Bapak Ibu berkata, ya saya pengikut Kristus. Di 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah, Bapak Ibu saya jelaskan di sana bahwa pengikut Kristus itu adalah disciple. Ya. Pengikut Kristus itu bukan sekedar belajar, ya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengikuti Kristus, mengikuti teladan Kristus, itulah disciple itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus itu bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan ikut-ikutan. Ya. Sekalipun kita lahir dari keluarga Kristen, belum tentu kita menjadi pengikut Kristus.
Kenapa? Bisa saja kita hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Ya, karena orang tua kita Kristen, kita ikut Kristen. Komunitas kita Kristen, kita ikut Kristen. Ada makna yang lebih jauh daripada itu sebagai makna daripada pengikut Kristus. Nanti kita bahas selanjutnya Bapak Ibu. Nah, menjadi saksi merupakan gaya hidup pengikut Kristus, bukan harus disuruh atau dipaksa. Sesuai dengan tema Bapak Ibu. Menjadi saksi adalah mengikut Kristus dalam ketaatan. Jadi menjadi saksi itu adalah bukan sesuatu paksaan atau harus diperintah. Baru kita menjadi saksi, bukan. Itu sudah menjadi gaya hidup kita. Sudah menjadi gaya hidup kita. Alangkah luar biasanya kalau ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan orang Kristen. Yaitu menjadi saksi. Di mana dia berada, dia memberitakan kabar baik di sana. Di mana dia berada, orang senang dengan kehadirannya. Jangan sampai sebaliknya, gaya hidup kita adalah suka marah-marah. Gaya hidup kita malah suka bersaksi dusta, begitu. Enggak. Saksi yang disampaikan di sini adalah menjadi saksi Kristus. Nah, yang ketiga adalah saksi Kristus. Saksi itu harus tahu benar apa yang mau disaksikan, yaitu kenal dan mengalami Tuhan. Itulah sebabnya sebelum para murid melakukan penginjilan, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Jadi berbicara tentang saksi itu, saksi, kalau kita hadir dalam suatu pengadilan, kita ditunjuk sebagai saksi, otomatis karena kita ditunjuk sebagai saksi, kita tahu betul siapa orang yang diadili pada saat itu sehingga kita bisa menjadi saksi. Tidak mungkin dong, Ibu Linda misalnya kena kasus, terus dicari saksi jauh di sana di Jawa. Orang yang tidak dikenal, belum pernah ketemu sama Bu Linda, enggak mungkin. Yang dicari adalah Pak Kortes, iya kan? Orang yang satu rumah dengan Bu Linda, karena Pak Kortes tahu persis siapa Bu Linda. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu menyedihkan kalau kita menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pelayan Tuhan, kita tidak tahu Tuhan kita. Maka di sini harus benar-benar menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Kita harus melekat dengan Kristus, menjadi dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita bahas dalam minggu-minggu ini. Ya. Kita banyak membahas tentang dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi seperti yang saya bilang dari awal Bapak Ibu, mengikut Kristus itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Giliran kita disuruh mengikut Kristus itu gampang. Apa susahnya sih datang ke gereja, ikut ibadah online? Tidak susah. Tetapi yang susah adalah ketika kita harus menyangkal diri, memikul salib. Kita mau menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Itu tidak mudah. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya penginjilan, Tuhan Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya selama bertahun-tahun, diajarkan, diberikan teladan yang baik, sehingga tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi menghidupi Yesus dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita renungkan tiap-tiap hari. Jangan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi sebenarnya kita tidak punya karakter seperti Kristus. Bisa saja itu menjadi penghalang Injil bagi orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Kita bisa pintar di dalam menyampaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tetapi ketika orang lain melihat gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, bagaimana mungkin orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kenapa?
teladan kadang lebih banyak berbicara daripada perkataan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita masuk dalam kitab Yunus. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, pasal pertama ayat pertama di kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Niniwe itu, di sini Bapak Ibu bisa lihat di layar TV Bapak Ibu. Di situ dijelaskan, di situ ada ayat-ayatnya, semua saya taruh di situ Bapak Ibu. Kota Niniwe itu adalah kota yang besar, luasnya sejauh perjalanan 3 hari lamanya. Mereka adalah kota yang kaya, kota yang kuat, pusat perdagangan, penduduknya banyak. 1 sampai 6 merupakan nilai plus daripada kota Niniwe. Tapi coba kita lihat, mulai di ayat 7, di nomor 7. Di situ dikatakan bahwa kota Niniwe adalah kota yang hina, kota yang jahat, penyembahan berhala, penuh keramaian dan penduduknya sangat santai, penuh dengan dusta dan perampasan, penuh dengan persundalan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan keadaan Niniwe yang seperti ini, Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke sana. Tanggapan Yunus yang pertama adalah sebenarnya Yunus ingin kota ini dihancurkan atau dibinasakan. Ya. Maunya Yunus dengan keadaan kota yang seperti ini, yang begitu hina, ini harus dibinasakan. Tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan mau mereka diselamatkan. Kalau Bapak Ibu lihat berbagai referensi tentang kota Niniwe ini luar biasa. Kalau ada orang melanggar aturan di sana, bukan hanya dihukum mati tetapi dikuliti. Ya. Begitu luar biasa kota ini. Begitu kejamnya kota ini. Sehingga membuat Yunus takut untuk pergi ke sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu berbeda ya pandangan kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat orang yang hidupnya nggak benar, bisa saja kita mengatakan, Tuhan ambillah nyawa dia. Ngapain orang ini ada di gereja? Ngapain orang ini ada di rumah saya? Harusnya Tuhan binasakan, dihancurkan dia. Tapi Tuhan memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Tuhan mau mereka diselamatkan dengan berbagai kehinaan mereka, dengan kejahatan mereka, dengan penyembahan berhala mereka. Tuhan mau mereka diselamatkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat orang di sekitar kita, mereka jahat, mereka penuh dengan persundalan, inilah tugas kita untuk menyadarkan mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bukan kita jauhkan, bukan malah kita sudutkan, bukan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, secara manusia tidak ada lagi pengampunan bagi kota Niniwe. Tidak ada. Tetapi Tuhan luar biasa. Maka Bapak Ibu, sehina apapun diri kita, masa lalu kita, kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Maka kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia, supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Di ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Menjadi pengikut Kristus harus memiliki ketaatan, hidup dalam ketaatan. Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di pasal 1 ayat 3 ini, Yunus berusaha untuk jauh di hadapan Tuhan. Yunus berusaha bersembunyi dari Tuhan. Gak masuk akal. Kenapa? Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tidak bisa kita bersembunyi, kita mau kemanapun. Kita mau ke bawah tanah, kita bersembunyi di kamar kita sendiri. Tuhan lihat apa yang kita lakukan.
Tidak bisa kita menganggap bahwa kalau saya pergi jauh di sana, saya semakin jauh daripada Tuhan. Enggak. Kalau ada lagu saudara kita yang mengatakan, engkau jauh, aku jauh. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Enggak Bapak Ibu. Kita jauh daripada Tuhan, kita dekat daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memantau kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu lihat CCTV itu ada batasnya. Ya, ada ruangnya. Tidak bisa dia ambil semua. Seperti di ruangan gereja ini. Ada beberapa sudut CCTV yang tidak bisa diambil semua. Terbatas. Bahkan CCTV itu sebulan dia mampu sebulan atau 2 bulan merekam daripada aktivitas yang ada di situ. Sehingga otomatis nanti akan terhapus, diganti lagi dengan yang baru. Tetapi Tuhan di dalam CCTV-nya unlimited. Dari kita lahir, perjalanan hidup kita sampai sekarang semua terekam. Lalu Yunus mau jauh daripada Tuhan. Dia mau bersembunyi, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan di mana-mana. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus diutus ke Niniwe, namun Yunus pergi ke Tarsis dengan tujuan sembunyi dari Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Tuhan menyuruh ke Niniwe, ini malah pergi ke Tarsis. Saya dulu waktu masih kecil, kadang-kadang juga seperti itu Bapak Ibu. Disuruh orang tua, nanti kamu beli gula, garam, segala macam gitu. Oke siap, nanti pas sampai di warung lupa apa yang mau dibeli. Kamu pergi ke warung ini, pergi ke warung yang satu. Kesal pasti orang tua. Pimpinan kita saja misalnya di kantor, atau kita sebagai pimpinan di kantor, kita menyuruh anak buah, kamu pergi ke Bogor. Malah karyawan kita perginya ke Cengkareng. Tidak nyambung gitu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus pada saat itu. Oleh karena ketakutannya dengan kejahatan Niniwe, dia malah melarikan diri di hadapan Tuhan. Inilah sebenarnya menjadi contoh bagi kita ketidaktaatan Yunus ini. Kita disuruh Tuhan untuk mengasihi, kita malah membenci. Kita disuruh Tuhan untuk memberi dengan orang-orang yang susah, kita malah pelitnya minta ampun. Kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita disuruh untuk melayani Tuhan, kita tidak mau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya sekedar kita menjadi pengikut Kristus terus datang ke gereja, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu menjadi murid-murid yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka setelah kita mengalami ketaatan, setelah kita melakukan ketaatan dalam hidup kita, maka yang kedua adalah kita harus mengalami pertobatan secara terus-menerus. Jadi kita harus samakan persepsi kita dulu Bapak Ibu. Ada 2 hal, yaitu lahir baru dan pertobatan. Lahir baru itu hanya sekali seumur hidup, yaitu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Itulah lahir baru. Maka di dalam katekisasi, sebelum kita memulai katekisasi biasa itu pertanyaan pertama, sudah lahir baru apa belum? Yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan itulah yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya menanyakan, adakah hari ini ya Bapak Ibu, dari bangun tadi pagi sampai sekarang gak ada yang gak melakukan dosa sama sekali? Melalui perkataan, pikiran dan sebagainya? Bisa saja ada. Bahkan semua kita pasti melakukan hal yang sama. Pikiran negatif terhadap orang lain. Itulah yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Kita harus bertobat setiap-tiap hari. Kita melakukan kesalahan ini, kita mohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Itulah pertobatan tiap-tiap hari. Saya pernah kuliah Bapak Ibu di dalam grafik kehidupan manusia yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita naik begini Bapak Ibu. Kita hidup dalam Tuhan naik. Terus kita jatuh dalam dosa. Setelah kita jatuh dalam dosa, kita naik lagi. Kita jatuh lagi, kita naik lagi. Semakin naik. Walaupun sering jatuh. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika seseorang lurus aja hidupnya.
Dia naik, turun, turun terus. Nah, itulah pertobatan dalam kehidupan kita seharusnya. Pertobatan itu seperti mandi, Bapak Ibu. Bapak Ibu setiap hari berkeringat pastinya ya. Pasti melakukan kegiatan yang berat misalnya atau olahraga. Pasti setelah itu Bapak Ibu mandi. Pertobatan itu seperti mandi. Coba bayangkan Bapak Ibu gak mandi sebulan. Kalau gak diusir sama istri atau suami Bapak Ibu. Kenapa? Kotor hidup kita. Seperti itulah umpama kita bertobat terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobat tidak sama dengan menyesal. Bertobat tidak sama dengan menyesal. Ada dua kata di dalam bahasa Yunani tentang pertobatan. Yang pertama adalah metamelomai, yang kedua adalah metanoia. Metamelomai itu adalah merasa bersalah, menyadari kesalahan. Ya. Ketika kita melakukan perbuatan salah, kita diingatkan orang lain. Oh ya, kita merasa sedih. Iya, saya bersalah. Itu metamelomai, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadari atas dosa-dosa kita, terus kita berbalik arah, kita balik kanan, kita tinggalkan itu, dan kita hidup menurut jalan Tuhan, itulah pertobatan yang sejati, itulah metanoia. Nah, pertanyaannya adalah, kita ada di posisi mana? Kita ada di metamelomai atau kita ada di metanoia? Tentunya yang diharapkan Tuhan, kita ada di metanoia. Ada perubahan pikiran dan ada perubahan tingkah laku. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupan Yunus, di dalam perut ikan, di situ baru dia berdoa. Ya. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Di ayat 9, dia komitmen untuk berbalik arah. Di ayat 10, ikan memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh percaya bahwa ketika Yunus dimakan oleh ikan itu, ditelan oleh ikan itu, ketika dia berada di dalam perut ikan, kalau sampai Yunus dimuntahkan ikan itu ke dalam darat, itu karena dia mengalami pertobatan metanoia. Guru-guru sekolah minggu pasti sering mengajarkan hal ini. Saya juga pernah mendengar guru sekolah minggu, bukan di sini, tapi teman saya dulu mengajarkan bahwa adik-adik, ada seorang Yunus, dia disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Terus dia naik kapal, tiba-tiba dia dibuang ke dalam laut dan dia dimakan oleh ikan paus. Saudara, tidak dijelaskan di situ ikan apa yang memakan Yunus. Yang jelas dikatakan di situ adalah ikan besar. Ya, menurut saya salah kalau kita katakan ikan paus ya. Karena ikan di dalam laut yang besar itu bukan hanya paus. Kalau menurut saya kemarin lihat referensi, ternyata salah satu ikan tertua itu adalah ikan hiu. Mungkin saja ikan hiu yang memakan Yunus pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saja Yunus itu sebesar badan saya, berarti ikannya lebih besar dari ini, dari badan saya. Ikannya cukup besar Bapak Ibu. Dan saya berpikir, apakah ikan itu sama sekali tidak mengunyah Yunus? Apakah langsung ditelan hidup-hidup? Tidak habis pikir saya Bapak Ibu. Tapi yang jelas pada saat itu, ketika dalam perjalanan, dia di dalam kapal itu, coba kita lihat. Satu orang yang berdosa, yang tidak taat kepada Tuhan ada di dalam kapal, membuat seluruh kapal itu bergoyang dan hampir tenggelam. Hanya karena satu orang. Dan kalau Bapak Ibu baca kisahnya, mereka di situ semua awak kapal membuang undi. Dan akhirnya Yunuslah yang terkena daripada undi itu. Dibuang dia ke dalam laut, maka kapal itu menjadi tenang. Laut menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan Yunus harus ditelan oleh ikan besar ini. Secara manusia tidak mungkin bisa hidup lagi. Di dalam perut ikan itu tidak ada kamar, tidak kamar mandi di sana. Tidak ada kamar untuk tidur, tidak ada. Yang seharusnya dia itu bisa mati di sana.
Tetapi coba lihat Bapak Ibu, saya memberikan sebuah caption di sini. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, masalah, keterpurukan, agar kita mengoreksi diri dan berbalik kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan cepat-cepat terlalu mengeluh, bersedih ketika kita mengalami persoalan. Coba kita biasakan koreksi diri. Terkadang kesalahan, terkadang keterpurukan yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Terkadang Tuhan izinkan itu. Oleh sebab itu, yang kita lakukan adalah kita datang kepada Dia. Coba kita lihat Bapak Ibu, di dalam ketidaktaatan Yunus, Tuhan memberikan teguran kepadanya melalui tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di pasal 3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka ketika Yunus menjalani panggilan Tuhan dengan taat, yang terjadi adalah Niniwe mengalami pertobatan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan mengutus dan Tuhan juga yang menyertai. Kelihatannya tidak mungkin untuk Yunus jalani, namun Tuhan menyertai. Dengan kota Niniwe yang begitu besar, Yunus pergi sendirian ke sana untuk memberitakan siapa Allah. Kelihatannya tidak mungkin. Tidak mungkin Yunus bisa selamat di sana. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan atau lari dari panggilan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap kita bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa bersembunyi di hadapan manusia. Kita bisa koruptor, kita bisa korupsi, kita bisa menyimpan istri pasangan yang lain. Kita bisa berpacaran tidak sehat. Kita bisa sembunyi. Tapi kita harus ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Ketika semua orang tidak tahu kejahatan kita, Tuhan lihat. Maka Bapak Ibu, sebelum kita mengalami yang dialami oleh Yunus, mari kita berbalik kepada Tuhan. Masa kita harus masuk ke dalam perut ikan dulu baru kita bertobat Bapak Ibu? Memang berbicara tentang pengalaman Yunus ini tidak semua harus kita alami gitu. Tidak semua orang harus masuk ke dalam perut ikan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sebuah dongeng, tetapi ini adalah fakta. Ini bukan hanya cerita lepas begitu saja, tetapi ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Apakah kita harus diingatkan Tuhan dulu harus mengalami kecelakaan, harus mengalami kebangkrutan dalam kejahatan kita, baru kita datang kepada Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Itulah mengapa tiap-tiap hari kita mengoreksi diri kita masing-masing, supaya semakin hari kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ada peneguhan diaken. Maka saya mengatakan kepada kita semua bahwa seperti di nomor 2 ini, bahwa kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang menyertai kita. Tuhan yang memilih pendeta, Tuhan juga yang menyertai. Tuhan yang memilih para penatua, Tuhan juga yang menyertai. Seharusnya tidak mungkin Yunus bisa menyelesaikan tugas ini. Tapi kita lihat Bapak Ibu di pasal berikutnya, begitu luar biasa pertobatan yang terjadi. Bukan karena Yunus, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Kembali kepada tema hari ini, menjadi saksi adalah mengikut Tuhan, mengikut Kristus dalam ketaatan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi kalau kita tidak ikut dimuridkan Tuhan Yesus dan tidak hidup dalam ketaatan. Mari kita belajar bersama-sama sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup menurut kehendak Allah. Kita tidak bisa hidup menurut kehendak kita pribadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jikalau hari-hari ini Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan kita berbagai macam hal. Bukan hanya pandemi,
Saya melihat Bapak Ibu di sosial media, ada orang Nias yang harus kehilangan 4 anggota keluarganya. 3 anggota keluarganya. 3 atau 4. Istrinya meninggal karena kejadian Sriwijaya Air. Dia kehilangan istrinya. Dia kehilangan semua anak-anaknya. Begitu menyedihkan. Bukan hanya pandemi yang bikin orang banyak mengalami pergumulan. Gempa di Mamuju kalau kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat videonya begitu luar biasa, miris sekali. Banjir, longsor dan sebagainya. Terkadang Tuhan izinkan berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah di dalam keadaan-keadaan terpuruk kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kelegaan. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Asal hidup kita hidup dengan ketaatan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami belajar bersama-sama ya Tuhan, diingatkan kepada kami pada hari ini untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami mau menjalaninya dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketaatan, sehingga kami percaya hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa saat ini, kami mau tetap berserah kepadamu. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.